Disinilah mulai jalan Via Dolorosa. Jalan di sebelah kanan. Dari halaman itu Bang Baru. She's over there. She's there. Go Indonesia go. تعالوا الطريق عندها كم حاجة كم عندها حط اثنين جنبك اثنين ورا ما هي امان Tembok itu museum tidak penonton. Banyak sopir. Lain. Karena mereka tidak akan bisa jalan tanpa kita kan, maksudnya seluruh grup itu tujuannya sama kok, berziarah. Tapi caranya berbeda-beda kan. Ada mereka hanya foto, minum orange juice, apa saja gitu kan. Kita ambillah yang setengahnya kan. Setengahnya dalam arti bukan hanya isi foto aja, tapi ada rohaninya kan ya. Seperti tadi Pak Pendeta, kami kita ibadah singkat dengan berdiri. Boleh nggak ibadah berdiri? Masalah. Boleh lah ya. Kalau nggak ada kursi gimana? Kalau di padang belantara gimana? Boleh aja kan? Iya, sekitar monitor, haleluya, praise the Lord. Ya yang tadi. Tapi mantap ya, saya rekam lagu tadi. Ya, yang apa tadi yang aku bernyanyi. Baik. Benteng Antonio, Pontius Pilatus, setengah kita miliki. Kita itu siapa? Kristen. Katolik juga Kristen, Muslim. Kalau Indonesia mereka mah Katolik, kita Kristen. Mereka juga Kristen. Ya, orang Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret, bahkan Ortodoks juga. Tapi di Indonesia mereka mah bukan Kristen, mereka Katolik kok. Apa-apa biarin lah, kalau itu sudah ucapannya selalu begitu, tapi maksudnya mereka Kristen Katolik, kita Kristen Protestan, Kristen Yunani, dan yang lain-lain, tidak tentu lagi datangnya. Nah, yang menjaga ini Katolik, kenapa Katolik? Kenapa tidak Protestan? Karena Protestan itu baru kemarin, 300, 400, 500 kemarin. Ingat Anglikan, Inggris itu kan, memisahkan diri dari Roma, ya latar belakangnya tentunya karena raja itu mau
menceraikan istrinya yang nggak dikasih dari Roma. Terus dia bilang, udah, aku raja di sana, aku menjadi pemimpin gereja, aku cerai ngambil istri lain karena supaya punya anak yang. Nah, datanglah Martin, Luther dan Calvin yang lain memberikan yang sekarang kita namakan reformasi Protestan kan. Ya, jadi Kristen semua. Jadi tata ibadahnya lain. Nah, tempat ini tentunya fakultas kekristenan. Kami bikin master dan sejarah teolog Kristen. Nah, di sini tapi di lokasi ini ada dua tempat penting menandai peristiwa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman untuk memanggul salibnya. Tadi waktu di sana ada tulisan Via Dolorosa. Iya. Ya. Jadi bukan Via della Rosa, bukan. Jangan salah ucapan. Dolor itu gini, tadi terus terang ya. Kakiku tersentuh tembok. Jadi dolor, sakit. Lutut ini sakit. Oh, dolor banget ini dolor. Kalau Via della Rosa itu, Via itu jalan kan? Della Rosa jalan kembang-kembang. Della Rosa. Ya, Rosa. Tapi dolor, Via dolor, jalan sengsara Lord Jesus Tuhan Yesus. Inilah Via Dolorosa yang kita lewatin nanti nih. Kita awali dari tempat ini. Di sana, gerjanya tutup. Ini juga tutupan ada misa di situ. Dijatuhi hukuman pertama yang tuntutan Yahudi, salibkan dia, bebaskan Barabas. Gubernur Romawi masih ingat namanya siapa? Pontius Pilatus, dia cuci tangan loh. Ya, karena jangan campur tangan, tidak bersalah dia kok. Ya, tapi tentunya Gubernur Romawi akan takut nanti kalau dia tidak memutuskan. Kenapa? Karena Yahudi memberat. Oke, kalau dia mau salibkan dia, maka Yahudi yang menuntut salibkan dia, bebaskan. Inilah orangnya, ecce homo. Inilah orangnya kalau gitu yang kalian salibkan. Disinilah Yesus dikasih salibnya. Di sini jatuh hukuman, di sana salibnya dikasih. Pemberitaan pertama, kedua, terus ketiga jatuh pertama kali, keempat bertemu dengan ibunya Bunda Maria, kelima Simon dari Kirene yang menggantikan Tuhan Yesus mengambil salibnya. Dia dari Kirene itu dari Afrika sana berjalan ke sini. Dia siap untuk menggantikan Yesus karena Tuhan Yesus sudah penuh bilur-bilurnya. Dari Imam Kayafas, kita belum ke Imam Kayafas, Tuhan Yesus juga sudah penuh darah di tubuh ini, dikirim ke sini. Karena Imam Kayafas tidak menemukan kesalahan Yesus, akan menggulingkan dia sebagai imam. Dia juga mengerti kalau Yesus adalah Tuhan-nya. Sehingga dikirimlah ke Pontius Pilatus karena supaya diselidiki oleh pemimpin Romawi yang di sini. Baik. Sementara keren. Terus penting ke-6, satu ibu yang hadir di tempat itu, penelitian ke-6 itu mengaktifkan darah itu tercantum di kain yang sekarang disimpan di Italia, di Turin. Jadi itulah artinya Veronica. Vero itu benar, ikon itu gambar, image. Itu benar tuh dari Yesus, bukan dari siapa-apa. Jadi kalau ada cucu anak kita cewek namanya Veronica, itu artinya itu benar dari aslinya itu. Terus ketujuh, Yesus jatuh ke 2 kali. Ke-8 naik ke puncak bukit sana, Tuhan Yesus dinantikan banyak ibu-ibu. Karena mereka mendengar Yesus sudah jatuh hukuman, menangisi mereka. Wah, sedih sekali mereka. Tapi Yesus mengatakan, jangan tangisin aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu gitu. Naik ke atas sana, Yesus jatuh 3 kali. Naik lagi ke arah Golgota. Ini jubah Yesus ditanggalkan, dibagi-bagi oleh tentara Romawi. Nah, 11 dipanggung salib di Golgota itu, 12 sudah disalib wafat. Si Yusuf Arimatia, murid Yesus yang cara diam-diam itu kan, sebenarnya dia orang Paris minta, biarlah aku terima, tolong kasih tubuh Yesus dari Nazaret supaya kami baringkan cepat-cepat karena hari Sabat tidak boleh ditaruh di rumah. Setengah jam sebelum Sabat kalau ada orang meninggal tabrak bom cepat-cepat dikuburkan karena tidak boleh disimpan di rumah. Maka tubuh Yesus turunkan dari salib di kain kafani dulu, ditahirkan lah ya, seperti Islam meniru Yahudi kan ya, di kain kafani tidak perlu pakai jas, tidak apa, dibungkus dengan kain kafan. Itulah pergantian ke-13, ke-14 dibaringkan di kubur itu. Itulah yang kita ikutin dari tradisi Katolik itu. Dia dia Dolorosa 14 perhentian ya. Saya rasa gini mereka ada 3 cara untuk mengenang ini. Yang pertama mereka ini,
kita udah di sini, oke, fotoin, lihat tokonya, lihat apanya itu. Oh ini bagus. Itu cara yang kayak iseng-iseng aja kan. Terus ada yang bawa salib. Setiap perhentian mereka berlutut dari saudara Katolik dan mengenang itu. Tapi saya rasa supaya upload, biarlah kita ambil yang medium itu ya, supaya ada artinya. Jadi itu yang pertama, ibadah jalan salib. Setiap perhentian kita akan diingatkan peristiwa terjadi situ. Ada ayatnya mana? Dia Amang Pendeta, supaya ini dibaca singkat-singkat saja, supaya kita ini ibadah jalan salib. Kapan lagi loh, seumur hidup boleh lah sekali kan? Mau nggak? Mau ya. Iya, mana Amang Pendeta? Di dia doa Amang, di dia doa. Nah, supaya resmilah. Aku bilang tadi gini Amang Pendeta, mengenang sengsara Yesus ada 3 cara. Keziarah kan, ada mereka datang gitu, oh perhentian pertama, kedua, foto-foto, terus ada toko, sebentar dulu aku minum dulu, aku beli baju dulu, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak penting nggak penting. Terus ada juga yang bawa salib, berlutut mereka setiap perjalanan. Tapi saya bilang tadi sama keluarga kita, biarlah yang medium. Ini ada bacanya singkat-singkat saja, Amang Pendeta akan membacakan, difotoin atau gimana gitu. Nanti yang pertama peristiwanya apa itu aja. Jadi ini tempatnya, terus kita tunjukin sampai nanti 14 sampai ke 15, singkat saja ayatnya. Ya oke. Kita ulang lagi yuk. Di sana ada misal, di situlah perhentian pertama, terus kedua ini pertama, kedua dikasih salibnya. Mari kita dengar dari Pak Pendeta. Tapi gini loh, menurut saya, sekali seumur hidup berjalan bersama Yesus di jalan sengsaranya, betapa indahnya tuh ya. Ya, walaupun sesederhana yang kita laksanakan itu. Jadi saya rasa nggak salah lah ya. Ya Bu. Jadi biarlah kita dengar Amang Pendeta yang mimpin kita. Kalau boleh dari Amang Pendeta satu kata ya pembukanya gitu, supaya kita resmi dengan ibadah jalan salib ini. Ya, Amang Pendeta atur aja deh. Sebelum kita mulai bacaan, Amang sampaikanlah satu kata untuk kita. Memang tubuh lemah tapi semangat kan? Ya, semangat. Baik Bapak Ibu, jadi ini stasi 1 dan 2 di sini ya. Kalau orang biasa orang bilang stasi 1, stasi perhentian. Iya maksudnya ya. Stasi Jadi, kalau perhentian orang Katolik. Perhentian 1 itu ketika Yesus diadili ya oleh Pontius Pilatus. Kayafas, kemudian di Imam sana Kayafas. Yesus divonis salib oleh Pontius Pilatus. Yang mau kita hayati di tempat ini adalah sebenarnya seperti yang selalu bilang di penjarahan kita ini adalah kita hendak ketika kita menyelusuri jalan salib ini, kita hendak merasakan ke hati kita apa kira-kira makna yang bisa kita ambil dari penjaliban itu. Perlu saya pesankan Bapak Ibu bahwa di sini kita tidak sedang mewakili Yesus yang menderita. Artinya ketika kita menyelusuri jalan salib ini, jangan memposisikan diri kita itu sebagai orang yang menderita itu. Karena orang yang mampu menderita satu-satunya adalah Yesus. Karena ada orang begitu kan. Nah di ajaran iman kita tidak seperti itu. Kita bukan hendak mengambil perasaan penderitaan Yesus itu. Tetapi di sini sebenarnya lebih baik kita memposisikan diri di posisi orang-orang yang membuat Yesus menderita itu. Karena memang itulah tujuan salib. Mengambil semua penderitaan yang harusnya kita tanggung agar kita terbebas. Mengambil semua dosa-dosa yang kita lakukan agar kita selamat. Nah di sini misalnya Kayafas menghukum Yesus, mengadili Yesus. Di sana Pilatus kemudian memvonis dia. Sebenarnya Pilatus dan Kayafas itu adalah wakil-wakil kita. Karena kitalah sebenarnya yang mengadili Yesus. Kitalah sebenarnya yang memvonis Yesus harus mati. Kenapa? Karena dosa kita layak kita. Oleh karena itu tempat ini hayatilah bahwa jika di sini Yesus diadili dan divonis,
sebenarnya kita lah itu orang-orang. Karena dengan melakukan dosa, dengan berbuat salah, dengan melawan perintah Tuhan, dengan hanya mengandalkan diri kita sendiri, sebenarnya itulah sikap-sikap yang menyalibkan Yesus. Dan sikap kita yang seperti itulah yang ditanggung Yesus di tempat ini sampai nanti ke perhentiannya yang terakhir. Gitu ya. Oleh karena itu di sini kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih walaupun saya ikut bagian dalam mengadili engkau, walaupun saya ikut bagian dalam memvonis engkau harus mati karena dosa-dosaku. Tetapi terima kasih karena kamu, karena Tuhan mau mengambil itu dari saya, mengambil dosa-dosaku dan mengambil penderitaan yang harusnya aku tanggung. Sekali lagi Bapak Ibu, posisi kita bukanlah posisi Yesus yang menderita itu. Jadi jangan posisikan dirimu yang menderita. Di sini kita memposisikan diri sebagai orang yang dilepaskan oleh salib itu. Tetapi perlu kita hayati kenapa Yesus tersalib, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Dan di semua itu kita ada sumbangsihnya sampai sekarang. Tetapi itu semua sudah terbayar lunas ketika Yesus mau mengambil jalan penderitaan ini. Ketika dia mengambil jalan penderitaan ini, itu adalah tanda tangan kontrak bahwa penderitaan kita sudah berakhir. Penderitaan semua sudah ditanggung oleh dia dan kita adalah manusia-manusia yang bebas. Komitmen kita adalah jika Yesus sudah mau menderita untuk saya, maka sebaiknya saya tidak akan mengulangi lagi untuk menyalibkan dia. Begitu komitmennya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi di tempat ini, kalau Kayafas mengadili dia, Pilatus kemudian memvonis dia, kitalah yang diwakilkan orang-orang ini. Kita yang mengadili Yesus, kita sebenarnya yang memvonis dia mati. Dengan apa? Dengan dosa-dosa, dengan sikap kita yang tidak berkenan. Ya? Sambil berjalan nanti berdoa dalam hati dan katakan kepada dirimu, terpujilah Engkau ya Yesus, karena Kau telah menyelamatkan aku. Di tempat ini Kau menderita, sebenarnya penderitaan telah yang Kamu ambil, yang Tuhan ambil. Dan biarlah penderitaanmu itu benar-benar melepaskan, membebaskan dan menyelamatkan saya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Begitulah nanti sepanjang perjalanan renungkan dosa kita yang ditanggung Yesus di sepanjang perjalanan ini. Baik, kita Baik. 1, 2, kita langsung ketiga aja. Di mana Tuhan Yesus jatuh pertama kali. Pertama, kedua lagi penuh ada Isa. Oke? Nanti di setiap perhentian itu ada tanda-tandanya. Oke, mari kita jalan. Let's go. Hati-hati Muhammad. Jadi Bapak Ibu di setiap stasi atau perhentian dibangunlah gereja walaupun biasanya gereja yang tidak aktif. Penanda tugu, jadi ini lihat nih. Perhentian kedua tiba dalam ini tadi, kecilkan kapel lah, ya 2. Terus kita jalan sekitar 10 meter, ketiga di mana Yesus jatuh pertama kali. Ya. ini stasi 2 tadi yang dari dalam itu, ya. Iya. dari sinarnya yang menyala-nyala, memanfaatkan yang kerap melindungi. Insan berdoa kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Teruras darah suci yang mengalir.
disalib pada bukit Kalvari. Disalib pada bukit Kalvari. Bertemu dengan ibu Bunda Maria. Karena panas, fotoin aja. Ini dari sini lihatnya. Yesus jauh itu pertama kali. Sini bertemu dengan ibunya Bunda Maria. Ini ada kelihatan nih. Ya ini Ini ada ketiga. Jatuh pertama kali. ini yang ini. Ini yang ketiga. Nah, Inilah Tuhan Yesus jatuh pertama kali. Ketiga, keempat, Dan ini stasi keempat di mana Tuhan Yesus ini jalan bertemu ini dengan masih asik ibunya. ya, Pak. Itu yang batu. Ketiga, keempat. Jadi Via Dolorosa, bukan Via Dolorosa. Dan di perhatian 4 di dalam sana itu adalah Pertemuan dengan tempat Bunda di mana Maria. Yesus bertemu dengan ibunya, Yesus Maria. Kalau sudah foto, kita maju ke depan kelima ya. Kita lanjut aja karena di sini Ayo Pak. Untuk mereka. panas. Kita kelima ini, presiden kelima. Kayak monyet. Awas monyet. Bapak Ibu ini Bapak Ibu, ini adalah perhentian kelima atau stasi 5. Di tempat ini karena para prajurit melihat Yesus sudah lemah dan mereka tidak mau Yesus tidak sampai ke Bukit Golgota. Kemudian mereka memakai seorang dari Kirene yang bernama Simon dari Kirene untuk menggantikan Yesus mengangkat salibnya sampai ke puncak sana. Jadi di sini tempatnya pergantian ketika Simon dari Kirene mengangkat salib Yesus, di sinilah tempatnya. Baik, kita naik ke 6. Pelan-pelan mari. Enam di sini mah. Di maju masih ke depan sedikit. Ke 6. Nanti mau pendeta belakang dulu. 6. Ini stasi 6 ya. Udah di sini. Continue with the cross. We can Udah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perhentian ke-6 di mana di dalam perjalanannya kemudian ada seorang perempuan yang menyeka keringat dan darah yang mengalir di wajah Yesus, ya. Jadi perempuan itu kemudian menemui Yesus, kemudian dia mencoba meringankan penderitaan Yesus itu dengan memberikan perhatian atau memberikan simpati dan dengan melap wajah Yesus dengan pakaiannya, ya, yaitu melap bukan hanya keringat tetapi juga darah yang telah mengalir dari luka-lukanya. Ini perhentian ke-6. Baik, langsung aja lanjut, mumpung vlogger. All those that were in Israel, they were Jewish, and all those 90% that didn't know. Bapak Ibu, ini adalah perhentian ke-7 ya, di mana Yesus sudah semakin melemah, langkahnya sudah semakin goyah, dan untuk kedua kalinya dia terjatuh di tempat ini. Mana dia? Wih, pasar dia. Ayo, lanjut. Ya.
pasal 8. Belum terang. Bapak Ibu, ini adalah perhentian ke-8. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan mulai dari bawah tadi sampai ke atas sini, sebenarnya banyak orang-orang di pinggir jalan ini yang berusaha untuk menyaksikan proses penyaliban Yesus. Dan di antara mereka adalah perempuan-perempuan. Dan di tempat ini ada sekelompok perempuan yang kemudian menangisi Tuhan Yesus, ya. Karena mungkin mereka merasa kasihan atau tersentuh dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menolak untuk ditangisi. Dia malah berkata, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ya, disinilah tempatnya dia mengucapkan itu ketika dia bertemu dengan perempuan-perempuan ini. Baik, kita turun lagi. Karena seharusnya pintu gerbang ini Ya. kita kasih jalan ikut lagi ya, Mario. Ayo, kita turun sana. Sesudah membenarkan menjelaskan, nanti siapa yang mau foto salib tidak boleh. Ya, oke. Ayo, pada sebelum rombongan lain ada. Sini dulu Pak. Nanti fotonya ya. Ayo cepat, sebelum rombongan lain tetap datang. Ya. Ya cepat, sebelum rombongan lain datang. Ayo ratu. Ini adalah perhentian yang ke-9 di mana Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Jadi di tempat ini sudah mendekati tujuan terakhir, yaitu Gunung Penyaliban. Lambang dari kejatuhan Yesus ketika kali ini adalah lambang dari komitmen dan ketaatan Yesus, bahwa dia tidak mau menyerah untuk melakukan kehendak Bapa, tetapi kejatuhan dia ketika kali ini menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar taat dan benar-benar di dalam ketulusan ingin melakukan kehendak Bapa, ya, bahwa dia memang harus mati untuk keampunan dosa manusia. Oke, udah gitu aja, silakan foto dulu. We're passing. We're breaking through. Oke. Nah, kita menghadap ke sana, kita mendengar secara atentif dengan perhatian yang 200% ke Pak Pendeta untuk melengkapi ibadah jalan salib ini. Yang pertama saya syukurlah Tuhan ini memberikan pohon yang teduh ini, kalau enggak kita kepanasan toh. Merica tadi ya? Merica, lada. Oke, mari kita dengar dari Pak Pendeta, melihat ke sana, itu Golgotanya. 10, 11, 12, 13 di situ, karena di sana tidak boleh berbicara sama sekali. Walaupun agak ribut di situ, nanti saya jelaskan kenapa. Tapi John, kita sudah selesai ke sini, resmilah jalan salib kita selesai, tapi kita masuk ke dalam untuk berfoto, melihat tempatnya. Oke, mari kita dengar dari Pak Pendeta. Baik, Bapak Ibu, nanti 110 dan 11 itu ada di Tangga, tangga gereja di depannya itu. Sedangkan 12 dan 14 itu dalam gerejanya, ya. Di status ke-10 di tempat itu kemudian jubah yang dipakai Yesus ditanggalkan, dan kemudian oleh prajurit-prajurit Romawi jubah itu kemudian dibagi-bagi, ya, dan diundi oleh mereka siapa yang memiliki. Sebenarnya tujuan mereka adalah untuk menghina Yesus, ya. Tetapi tanpa sadar mereka sebenarnya sedang menggenapi nubuatan yang ada dalam Alkitab, bahwa memang jubahku akan diundi, kata dia, gitu kan. Kemudian di tempat itu juga, di tempat yang sama, kemudian Yesus dipakukan ke kayu salib.
Kemudian setelah itu di stasi 12 itu nanti ada di puncaknya. di gereja naik tangga sebelah kanan, nanti disitulah dipercaya Yesus disalibkan. Dan setelah itu kemudian diturunkan dan dikain kafani oleh siapa namanya, Yusuf dari Arimatea. Nanti di situ ada sebuah batu yang besar yang dipercaya tempat Yesus dibersihkan, dimandikan, dan juga dikain kafani. Nanti di situ banyak perempuan-perempuan yang nangis, memeluk dan menciumi batu itu. Kemudian stasi yang terakhir itu adalah Yesus dibaringkan dalam kubur. Itu nanti ada di belakang gereja ya, Pak Sagala ya. Di ujung itu nanti masuk ke dalam sebuah terowongan yang sempit dan banyak ngantri di situ ya. Ya maaf, tapi yang kita tim ini kita tidak masuk ke tempat itu biasanya yang Ortodoks dan Katolik. Karena besok ini kita ada ke Golgota yang kedua lagi. Di situ kuburnya kita lihat lebih asli lagi. Tapi kita kesini dengan historisnya kita pergi. Baik Bapak Ibu, jadi tadi ada penjelasan yang saya janjikan akan saya jelaskan di sini. Ketika Yesus tadi ada sampai 3 kali Yesus di kayu salib jatuh ketika dia membawa kayu salib itu. Bapak Ibu, ketika Yesus terjatuh, dia tidak menyerah ya, tetapi kemudian dia memanggul kembali, mengangkat salib itu, dia bangkit berdiri dan memanggul salib itu kembali, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kita katakan tadi di kejatuhan yang ketiga adalah menunjukkan bahwa dia taat untuk menggenapi atau melakukan kehendak Bapa. Persis seperti doanya di Getsemani yang mengatakan bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi itu adalah komitmen dia, ketaatan dia untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, ketika dia jatuh dan bangkit itu sebenarnya juga itu adalah untuk kita ya, bahwa dia tahu kita juga sering terjatuh dalam kehidupan kita ya. Banyak kejatuhan-kejatuhan yang kita alami dalam hidup, baik mungkin kejatuhan mental ya, kejatuhan kesehatan, mungkin kejatuhan ekonomi, mungkin juga kejatuhan-kejatuhan yang lain. Tetapi Bapak Ibu, dengan menelusuri Via Dolorosa ini, kita tahu sekarang bahwa Yesus telah mewakili kejatuhan kita itu, dan dia telah mewakili juga kebangkitan kita. Dia jatuh dan bangkit adalah jatuh dan bangkit untuk kita, sehingga ketika kita mengalami kejatuhan, kapanpun dan dimanapun, di persoalan apapun, ingatlah dan yakini dan imani bahwa sama seperti Yesus yang telah memikul rasa sakit dari kejatuhan itu, rasa sakit akibat kejatuhan juga akan diangkat, dan kita juga akan ikut dibangunkan. Tetaplah iman itu, sehingga kejatuhan apapun yang kita alami dalam hidup, tidak ada seorang pun antara kita ini yang menyerah atau berputus asa, karena dia telah mewakili kita untuk bangkit. Kemudian di sini ada terlihat bahwa di dalam perjalanan penyaliban Yesus, ketika dia bertemu dengan ibunya, mau mengatakan bahwa di dalam penyaliban Yesus juga isu keluarga tidak terlepas ya. Isu keluarga tidak terlepas. Sebab walaupun dia adalah Tuhan, dia juga adalah manusia 100% yang memiliki hubungan keluarga. Dan di dalam proses penyaliban itu kita melihat bahwa emosi yang ada di dalam keluarga, ikatan-ikatan batin, ikatan-ikatan kekeluargaan itu tidak bisa dilepaskan. Ya, itu artinya bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus juga bukan hendak menghancurkan keluarga siapapun, bukan hendak memisahkan anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Justru dia sebenarnya melakukan jalan salib itu, penderitaan itu adalah untuk merekat semua keluarga yang selama ini tercerai. Ya. Dan dia telah rela menahan rasa sakit berpisah dari ibunya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana perasaan seorang anak ketika dia melihat ibu yang melahirkan dia di situ ketika dia menderita, dan juga bagaimana perasaan seorang ibu melihat anak yang dia kasihi, yang telah dia besarkan, yang telah dia perjuangkan, kemudian dilihat menderita, dan penderitaannya bukan penderitaan yang biasa, tetapi penderitaan yang benar-benar menyakitkan, dan bukan hanya menyakitkan, tapi juga terhina. Ya.
Tetapi di situ Yesus mau menunjukkan, percayalah bahwa walaupun ini semua terjadi, tetapi bukan berarti kasih sayang antara aku dan engkau itu menjadi rusak. Tidak. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang menghancurkan atau merusak keluarga siapapun. Oleh karena itu, dengan menyusuri jalan salib ini, mari kita juga nanti setelah pulang ke Indonesia, kita juga menjadi perekat-perekat keluarga. Mungkin di dalam keluarga kita, keluarga inti atau mungkin di keluarga besar kita, atau bahkan mungkin di keluarga gereja kita, ada mulai terlihat retakan-retakan yang kalau dibiarkan akan bisa menjadi perpecahan yang besar. Tetapi dengan datangnya kita ke sini dan menyaksikan langsung, setelah menjalani langsung jalani Yesus, marilah kita semua berkomitmen menjadi perekat bahwa salib Yesus, penderitaan Yesus, salah satu tujuannya adalah untuk merekatkan kembali keluarga yang mungkin selama ini relasinya mulai longgar atau relasinya mulai retak. Kitalah yang akan menjadi perekat-perekatnya, karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk menyusuri jalan penderitaannya di sini. Jadi kemudian ketika dia bertemu dengan Simon dari Kirene, ada pikiran seakan-akan bahwa Yesus tidak sanggup lagi mengangkut salibnya, begitu ya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang mau dikatakan ketika prajurit-prajurit itu memberikan salib itu untuk diangkat oleh Simon dari Kirene. Sebenarnya ini sekali lagi mau mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan harus terjadi. Jadi bukan mau menunjukkan kelemahan Yesus, ya. Tetapi yang mau kita lihat di situ adalah bahwa tidak ada apapun yang akan menghalangi rencana Tuhan. Kalau Tuhan telah merencanakan rencananya, rancangannya, dan juga misi-misi Tuhan itu tidak akan pernah gagal, ya. Dan pasti Tuhan akan memakai banyak orang. Mungkin awalnya rencana prajurit ini adalah bagaimana agar Yesus benar-benar jadi disalib. Jangan sampai kemudian nanti dia jatuh, ditimpa oleh salibnya, kemudian dia cedera yang membuat dia tidak bisa berangkat ke puncak Bukit Golgota untuk disalibkan. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang itu, tetapi tanpa sadar sebenarnya mereka telah turut berperan serta dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan itu. Bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia bahkan memakai orang yang berniat jahat sekalipun, memakai untuk untuk mewujudkan atau merealisasikan janji Tuhan. Dalam kehidupan kita pun seperti itu, Bapak Ibu, ya. Mungkin akan ada orang yang sepertinya sedang mencoba menghantam kita, mencoba menghalangi langkah kita, atau bahkan mungkin ada orang yang mencoba untuk mengambil hidup kita, ya, dan kita menderita oleh karena itu. Tetapi ingatlah bahwa jika Tuhan punya rencana dalam hidupmu, tidak akan ada siapapun yang bisa menghalangi. Bahkan mungkin orang-orang yang membenci atau mungkin yang mengharapkan kecelakaan, rasa sakit, atau bahkan kematian kita itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan semua rencana-rencana dan rancangannya dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, ya. Semua yang dilakukan oleh Yesus tadi, mulai dari stasi 1 sampai kemudian nanti di stasi ke-14 dia dikuburkan, itu semua adalah untuk kelepasan kita, ya. Kitalah yang diwakili oleh Yesus di dalam penderitaan itu, dan orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban itu, baik yang meneriaki dia, baik yang kemudian dikuasai oleh emosi seakan-akan kasihan kepada Tuhan Yesus, dan semua orang-orang yang berada di sekeliling Yesus ketika dia menjalani jalan penderitaan itu, sebenarnya itu adalah perwakilan-perwakilan kita. Bahwa sebenarnya jika kita membayangkan kehidupan kita, kita mencoba mereview kehidupan kita ke belakang sampai hari ini, haruslah dengan rendah hati kita mengakui, ya, bahwa akulah orang-orang yang berdiri, berteriak, berkata salibkan Yesus. Akulah orang yang menghina dia,
dengan mengatakan, jika kamu adalah anak Allah, turunlah dari kayu salib itu. Akulah orang yang kemudian membuka jubahnya dan membagi-baginya untuk keuntungan diriku atau bukan untuk mengolok-olok Tuhan. Pokoknya kitalah semua yang diwakilkan oleh orang-orang itu. Tetapi sekalipun kita adalah orang-orang itu, kita jugalah yang ditebus oleh Yesus. Jadi sebenarnya Via Dolorosa itu buat Yesus itu adalah jalan penderitaan, tetapi buat kita sebenarnya adalah jalan keselamatan dan awal dari sukacita. Tetapi ingatlah, ketika kita menyadari bahwa itu adalah awal keselamatan dan sukacita kita, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, pulanglah, pergilah, dan jangan lagi ulangi berbuat dosa, agar kepadamu tidak terjadi hal yang lebih baik. Nanti ketika kita pulang ke Indonesia dengan membawa sukacita dan semangat itu, marilah kita dengan rendah hati mengaku di hadapan Tuhan kita punya banyak kekurangan, dan tolong ajari saya Tuhan agar bukan lagi orang yang mau menyalibkan Engkau, tetapi orang-orang yang telah benar diselamatkan dan dibersihkan oleh Tuhan. Baik. Amin lah. Amin. Benar-benar kita sudah banyak menerima arti khotbah dari Pak Pendeta ibadah jalan salib ini kan ya. Jadi ini ibadah loh Pak, bisa dengan sadar. Jadi ada baiknya lah, bukan soal panjangnya. Ucapan syukur dari Mang Pendeta buat kita semua. Ada kesempatan ini dikasih Tuhan untuk melaksanakan ibadah jalan salib. Silakan Pak Pendeta, karena di gereja nanti Mang Pendeta nggak bisa mimpin kita berdua lagi karena ramai sekali. Bagus sana nanti hanya berfoto sendiri. Apa juga yang fotoin terserah Bapak Ibu saja. Jadi nanti di situ kita bisa melihat stasis ke-10 sampai ke-14 ya. Nanti akan ada tanda-tandanya. Tapi karena di situ nanti ada orang rame, mungkin kita tidak bisa lagi berinteraksi di sana. Tolong berfoto saja sana dan berdoa di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akhiri perjalanan Via Dolorosa ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, di sini kami anak-anak-Mu datang dari keluarga kami, datang dari negara yang jauh dari Indonesia untuk ikut menelusuri, menapaktilasi jalan penderitaan yang dijalani dan dialami oleh Yesus Kristus, yang kami tahu adalah penderitaan untuk keselamatan dan sukacita serta kelepasan kami. Bapak, tadi kami sudah mencoba memaknai dan menelusuri setiap tempat yang Tuhan beritahukan kepada kami dalam Alkitab, dan kami coba untuk memaknai itu dalam kehidupan kami sehari-hari, memaknainya juga dalam perjalanan iman kami. Bapak, kami sungguh adalah orang yang lemah, orang yang mungkin kurang paham, orang yang mungkin kurang berkomitmen untuk mengambil makna dari semua jalan penderitaan itu. Tetapi Bapak, kami di sini anak-anak memohon kepadamu agar Roh Kudus-Mu turun atas kami, sehingga ketika kami nanti kembali dari tempat ini, kami akan menjadi orang-orang yang benar, memahami dan terlebih Tuhan mengimani bahwa kami telah diselamatkan oleh salib Yesus, bahwa penderitaan kami telah diganti oleh penderitaan Yesus. Yang kami dapatkan dari situ hanyalah sukacita dan keselamatan. Tetapi biarlah juga Roh Tuhan mengajar kami, menuntun dan menjaga kami, agar ketika kami nanti pulang ke rumah kami, ke keluarga kami, ke tempat kami bekerja, di dalam pergaulan kami sehari-hari, kami akan menjadi orang-orang yang benar-benar punya komitmen untuk tidak lagi mengulangi dosa-dosa kami, untuk tidak lagi menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk tidak lagi mengambil keuntungan hanya untuk kami sendiri, tetapi kami hendaklah menjadi orang yang benar-benar menyadari Yesus sebagai orang yang telah diselamatkan dan dibebaskan. Terpuji dalam Kau ya Bapa, biarlah semua kesempatan ini kami jadikan sebagai pujian dan syukur kami ke hadapan-Mu, kiranya Engkau termulia hari ini, esok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.